harap diangkat orang sih, anak saya tak kubur sih ini gini. Diem sirah pengurusi anak orang tak pakai waktu nih kita sampai besok pengurusi anak orang jawab sirah kita tak kubur di gini nas tak pendem di kita lah kasih urut terus kita nyerah nang kantor polisi sirah jawab pengen ngurusi orang. Jangan pernah nanyain mama. Kalau nanyain mama digebukin sama ayah. Ya. Digebuk sama ayah kalau nanyain mama. Tendang sama ayah. Ya. Janji jangan pernah nanyain mama. Lo on makan dimuntah-muntahin kamu tuh. Buang nggak? Di mulutnya buang. Buang nggak? Lo on kamu tuh. Muntah di kasur. Tadi mau pengen makan kamu tuh. Duduk, tidur. Tadi mau pengen makan kamu tuh, dimuntah-muntahin. Tak tinggal kamu tuh. Sangat tragis rasanya jika seorang ayah yang harusnya melindungi sang anak tetapi memanfaatkan anak untuk bisa menjadi tokoh dalam konten ancaman buat sang istri agar rujuk kembali. Beruntung Polda Banten berhasil mengungkap dan kemudian hari ini kita delivery informasi publiknya kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wadir Krimum Polda Banten, Ibu Kasubdit Renata, Ditreskrim Polda Banten, dan sahabat kita dari LPA Provinsi Banten, serta teman-teman media yang berbahagia. Konteksnya hari ini, Polda Banten akan menginformasikan kepada publik tentang hasil ungkap terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dalam hal ini oleh bapaknya. Konteksnya, sang bapak merasa tidak puas dan kecewa ditinggalkan oleh sang ibu dari sebuah pernikahan siri dengan istri yang ketiga, dan anak dijadikan sarana untuk membuat konten ancaman. Sekali lagi, anak dibuat sarana untuk dijadikan konten ancaman kepada sang istri. Dari beberapa kali video atau konten yang telah dibuat, Polda Banten bergerak cepat untuk bisa mengidentifikasi siapa sang ayah, dan beberapa video atau konten tersebut ternyata menyebar luas viral di media sosial. Dan dengan bantuan sang ibu, kita bisa mengidentifikasi pelaku, dalam hal ini adalah ayahnya, untuk kemudian ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Peristiwa kekerasan dilakukan oleh pelaku inisial KW, umur 39 tahun, yang pekerjaan sehari-hari adalah kuli panglong yang berada di Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang. Jadi sehari-hari sang pelaku bekerja di panglong yang ada di Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang. Dan dalam konteks ini ternyata memang sang anak dibawa oleh orang tuanya, bapaknya, untuk bisa diasuh. Mengingat pasca pelaku KW menikah lagi, sekali lagi pasca pelaku KW menikah lagi, hampir kurun waktu 2 tahun, dan diketahui oleh sang istri, berarti sudah istri yang keempat statusnya, maka sang istri dengan putri inisial Mawar usia 3 tahun meninggalkan suami dan anaknya. Pernah sang istri berusaha untuk membawa keluarga dan juga kerabat serta perangkat
dari kelurahan supaya bisa diberikan anaknya kembali kepada sang ibu, tetapi pelaku tidak bersedia dan bahkan membujuk supaya rujuk kembali, Dalam konteks ini, penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap 4 konten, di mana di setiap konten ada ancaman kekerasan, ada perkataan yang memang tidak selayaknya disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya, Mawar, usia 3 tahun ini. Dan yang paling klimaks dari semua konten adalah ketika Mawar dijadikan umpan berdiri di sebuah ember semen, untuk kemudian pada bagian leher terdapat ikatan atau bentuk jeratan tali yang dalam konten tersebut menjadi ancaman. Kalau sang istri tidak rujuk, maka sang anak bisa saja menjadi korban gantungan. Inilah yang membuat cemas Ibu NH, ibu kandung dari Mawar, yang kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bisa direspon cepat. Dan terhadap tersangka KW berhasil dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Juli, tepatnya sekitar pukul 19.50 di Kampung Buah, Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang. Dan terhadap saudara KW dilakukan pemeriksaan serta penyitaan, baik berupa 2 unit handphone, juga beberapa helai pakaian sang anak, dan yang paling penting adalah sarana yang dia gunakan untuk mengancam, yaitu berupa tali dan ember. Ini kita sudah lakukan penyitaan dan sudah kita masukkan dalam berkas perkara. Terhadap tersangka KW sendiri, penyidik menerapkan persangkaan, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sekali lagi, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan. Dari pendalaman terhadap tersangka diperoleh informasi bahwa tersangka sudah menikah 4 kali, 2 diantaranya siri, dan dari setiap pernikahan ternyata memang ada anak dari pasangan tersebut. Dan terhadap ibu yang ketiga, ibu dari anak Mawar usia 3 tahun, meski dalam ikatan siri, dan yang keempat dalam ikatan yang formal atau resmi, tersangka tidak mau melepas perikatan siri dengan sang ibu. Kita sangat bersyukur sekali bahwa peristiwa ini bisa diungkap, dan setelah ini ada kegiatan recovery psikologi terhadap sang anak yang dilakukan oleh SDM Polda Banten dan juga oleh teman-teman dari LPA untuk bisa memberikan dukungan recovery psikologi terhadap sang anak. Dan kami juga meminta rekan-rekan untuk bisa meliput rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari psikologi yang ada dari Biro SDM Polda Banten. Demikian informasi publik yang bisa kami sampaikan. Dari pendalaman terhadap tersangka, kita bisa melihat bahwa upaya memanfaatkan sang anak atau mengeksploitasi sang anak, konteks akan dijerat, kemudian konten di-share kepada sang ibu terjadi 1 kali. Tetapi ada beberapa konten lainnya yang memanfaatkan sang anak, bahkan membentak dan memarahi sang anak ketika sang anak ingat tentang ibunya. Kira-kira bahasanya demikian, kamu jangan lagi ingat sama ibumu. Kalau kamu ingat sama ibumu, saya akan habisi kamu. Saya akan marah terhadap kamu. Kira-kira demikian. Dan juga ada konten ketika pasca orang tua ini menyuap anak kemudian muntah. Di situ lagi-lagi dibuat konten memarahi sang anak, dan konten-konten tersebut dikirim kepada sang ibu dengan harapan sang ibu akan iba dan rujuk kembali kepada si tersangka. Jadi dari sudut pandang tersangka,
tidak ada niat, sekali lagi dari sudut pandang tersangka tidak ada niat untuk menyakiti, bahkan menghabisi nyawa dengan menggantung sang anak. Tetapi perbuatan itu tentu saja menjadi ancaman nyata bagi sang anak yang bisa diinterpretasi berbeda oleh publik. Sehingga dari sudut pandang penyidikan terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita akan recovery psikologi terhadap sang anak, maka terhadap tersangka pun kita akan observasi kondisi kesehatan psikologinya. Jadi dari Biro SDM akan melakukan 2 arah, baik terhadap pelaku maupun terutama terhadap sang anak. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini sama sekali negara campur tangan untuk bisa meyakini anak sehat jasmani dan rohani sehingga bisa menjadi manusia-manusia mandiri pada saat dia dewasa. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wadir, Bapak Kabid dan Ibu Kasubdit. Yang pertama kami mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya atas pengungkapan yang dilakukan oleh rekan-rekan kami, mitra kami di kepolisian yang cukup responsif dalam mengungkap kasus ini. Kasus ini memang berawal dari laporan masyarakat yang itu masuk dalam laporan ke rekan-rekan kami di LPA Kabupaten Serang. Lalu kemudian teman-teman dari LPA Kabupaten Serang berkoordinasi dengan LPA Provinsi dan kami juga berkoordinasi secara langsung ke rekan-rekan yang ada di Polres Serang Kabupaten, kemudian Polresta Serang Kota, dan tentu saja ke Polda Banten. Dan luar biasanya kasus ini cukup cepat responnya dari Polda Banten, dan pada saat korban dibawa, kami mendampingi laporan, gelar perkara, kemudian pengambilan keterangan itu bisa dilakukan cukup cepat, dan tentu saja ini menjadi satu hal yang menurut kami kado terindah untuk anak-anak di Hari Anak Nasional yang tepat jatuh di tanggal 23 Juli kemarin. Dan masih dalam rangka suasana Hari Anak Nasional, tentu saja bentuk respon cepat dari kepolisian ini patut diapresiasi, dan langkah-langkah seperti ini tentu saja akan terus kami koordinasikan, terus kami dorong agar kekerasan yang terjadi kepada anak-anak yang ada di Provinsi Banten di 8 kabupaten kota itu bisa ditekan sedemikian rupa, dan ada pidana yang memang mengancam kepada para pelaku, baik itu kekerasan fisik, verbal, psikis, maupun bentuk eksploitasi pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan Bapak melakukan konten atau melakukan kekerasan terhadap anak? Ya, karena saya rumah tangga udah 10 tahun, 7 tahun punya anak. Nah, setelahnya anak masih lucu-lucunya, mamanya minta cerai. Saya udah sumpah Quran di kepala, mau pengen bener lah. Udah cuci kaki dia, saya minum di depan dia, saya mandi di depan dia, tetap dia pengen cerai. Nah, setelah itu saya mungkin kehilangan akal, saya gila. Nah, saya bikin video itu supaya istri itu kembali lagi dan bersama-sama. Nah, sementara saya di sini sebatang kara, sembari ngurusin anak, ya, sembari kulit, bikin pintu, bikin kusen buat nyukupin anak. Itu saya kayaknya bener-bener capek, saya pengen kembali lagi gitu. Nah, saya ngirim foto itu, Pak. Yang menyebabkan istri meninggali Bapak apa saja? Ya mungkin karena saya nikah lagi lah. Kronologisnya berawal dari sebuah video yang kontennya dibuat oleh suami untuk diberikan kepada istri agar istri bisa kembali kepadanya, tapi ternyata video ini viral. Nah, dengan viralnya ini unit Subdit PPA melakukan rangkaian penyelidikan yang hingga pada akhirnya dapat diketahui untuk si pelaku KW ini berikut korbannya, sehingga kita lakukan penyelidikan untuk disidik lebih lanjut. Pelanggarannya apa Pak yang dilakukan pelaku? Pelanggarannya banyak, jadi 4 kali membuat konten, pertama adalah kekerasan verbal, kemudian yang berikutnya dengan membuat konten dengan ancaman kekerasan yang dapat membahayakan jiwa sang anak demi untuk menarik istri untuk rujuk kembali. Intinya hanya pembuatan konten itu
untuk menarik istrinya, perhatian istrinya untuk dapat kembali rujuk kepada yang bersangkutan. Berapa hari si anak berada di suami? Jadi dari tanggal 29 Juni ibu meninggalkan rumah, itu anak sudah dalam kekuasaan si bapak atau pelaku. Ya, setiap ibu mau menjemput anaknya tidak pernah diizinkan oleh si bapak. Berarti keduanya ini sebenarnya udah pisah rumah? Sudah pisah rumah. Si pelapor atau orang tua si Mawar tinggal di Cilegon bersama dengan adiknya. Ini hasil dari pernikahan siri? Iya, hasil dari pernikahan siri antara pelaku dengan orang tua pelapor, orang tua korban. Saat ini anak ini dalam tangan apa? Saat ini anak ada di pengasuhan daripada si pelapor atau ibunya. Akan dilakukan trauma healing dari psikolog, baik dari psikologi Polda Banten atau dari LPA untuk memulihkan kembali mental si anak. Kasus ini cukup cepat ya pengungkapan bentuknya, kemudian recovery itu tidak semudah yang kita bayangkan bahwa hari ini kita sakit kemudian besok pagi sembuh, akhirnya berkepanjangan. Hari ini kita baru membangun hubungan dulu, bagaimana kita menjalin rapor dulu supaya kita kenal anak, kemudian kita asesmen dulu kira-kira tingkat keparahan anak, habis itu kita tindak lanjuti, mungkin kita hukum fisik ke rumahnya beliau untuk perkembangan anak berikutnya. Namun kemudian untuk rehabilitasi, untuk kondisi psikologis anak itu yang paling berperan adalah keluarga. Namun demikian nanti Polda Banten tetap monitor perkembangan anak ini melalui orang tuanya untuk tindak lanjut, karena walaupun mungkin kekerasan atau traumatis hari ini tidak kelihatan, tapi yang sangat bahaya itu bagaimana terdampak nanti kehidupannya ke depan yang jauh-jauh hari. Perlu kita ketahui bahwa pengalaman traumatis di masa kecil itu sangat relevansi dengan perilaku nanti kepada saat dia dewasa. Bagaimana korban sodomi misalnya, dia menjadi ketika dia dewasa menjadi pelakunya, itu berawal dari masa kanak-kanak ini juga. Nah, Polda Banten ini awal asesmen ini, kami melihat kondisi anak ini perkembangan, kemudian selanjutnya akan diteruskan, kemudian kita monitor perkembangan itu lewat orang tuanya. Nanti sesekali kita akan home visit ke rumahnya beliau tentang perkembangan anak ini. Dan kita juga tidak bisa sendiri, kita butuh dukungan keluarga besar, mungkin stakeholder yang lain, pekerja sosial yang lain untuk menangani masalah ini, karena nggak bisa kita sendirian untuk itu. Tapi Polda Banten menjadi leadernya mungkin ya, koordinatornya mungkin oke lah gitu untuk menangani recovery terhadap anak-anak yang mengalami trauma seperti si adik ini gitu ya. Tapi lebih fokusnya bahwa rehabilitasi itu adalah sepanjang waktu, tidak bisa hari ini selesai, karena kan mungkin kalau mungkin ada trauma itu berkepanjangan dan recovery itu cukup panjang.